Jangan so merasa punya SK Menteri, Pak. SK Menteri bisa saya batalin di raker nanti. SK Menteri bisa. Bapak jangan, kami itu pendamping, ya pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Saya nggak mau babat sama sekali. Loh ya ini faktanya dibabat. Iya betul. Mungkin itu kan. Nah sini aja yang babat bambu siapa? Loh masyarakat gimana ini yang masyarakat? Tidak mengarahkan sini lah. Loh, ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Pak Dedi. Makanya Pak, kalau jadi pejabat itu yang normal-normal aja, sewajarnya pejabat. Datang pagi, ceklok, duduk manis, lihat YouTube, scroll TikTok, nyemil, jam pulang-pulang, kalau ada yang tanda tangan ya tanda tangan. Dah gitu aja, duduk manis, gak usah repot-repot, capek-capek kerja nyata. Kasihan Pak, malah Bapak itu nanti dikasih 6 julukan itu. Si gubernur konten lah, gubernur pencitraan lah, gubernur one man show lah, Mulyono jilid 2 lah. Lagian Bapak nggak malu sama pejabat yang lain Pak. Pejabat lain itu melestarikan adat istiadat Pak. Kerja santai, duduk manis, ngopi, nongkrong lah. Bapak malah kerja nyata Pak, nggak malu sama yang lain Pak. Kalau saya sih malu Pak. Kalau saya jadi Bapak sih malu Pak sama yang lain Pak. Yang lain melestarikan kebudayaan adat istiadat kok Bapak malah kerja nyata sendiri. Malu. Baru jadi gubernur sudah mampu menggetarkan hati manusia sejagat raya. Itulah dia Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Memang mantap. Lucu ya, Kang Deddy itu kan sedang menjalankan apa yang sudah dijanjikan oleh Kang Deddy kepada rakyat. Tapi kok banyaknya dikritik. Padahal harusnya ya jalani aja janji masing-masing. Yang lebih lucu itu yang mengkritik adalah orang-orang ya yang sama-sama memiliki janji kepada rakyat. Jadi jangan mengkritik Kang Deddy, jangan sibuk mengkritik Kang Deddy, karena Kang Deddy itu mewujudkan apa yang sudah dijanjikan untuk rakyat. Jalani aja, tepati aja janji masing-masing. Jangan omon-omon, jangan sibuk mengkritik orang tapi lupa akan janjinya. Ya. Sekarang pada ketulak semua. Orang yang kemarin menghina Deddy Mulyadi, orang yang mencaci maki, orang yang sirik. Deddy Mulyadi tukang konten, gubernur konten, ya kan? Terusan lambe turah nih yang terakhir-terakhir ini. Sekarang ketulak semuanya. Dia bingung. Deddy Mulyadi bagi-bagi duit kemana-mana. Duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Sekarang dia tahu bahwa duit itu berasal dari konten. Sekarang yang ngomong-ngomong itu semuanya, yang mencaci maki, yang mengkritik semua, lagi belajar konten. Dia bingung kok belum ada duitnya di YouTube gua ya. Belum ada duitnya di TikTok gua ya. Baru mulai bro, nunggu nanti Deddy Mulyadi itu mudah beberapa tahun yang lalu. Ayo cepet belajar, ikut kelas konten ya, ayo. Udah pada nonton belum Indonesia Liars Club, kumpulan haters-hatersnya Pak Deddy Mulyadi? Yang saya lihat di sini udah nggak zaman sekarang kumpul-kumpul di tempat yang mewah, berpakaian rapi, duduk di bawah AC, mengkritisi pemerintahan Pak Deddy Mulyadi, sedangkan orang yang mengkritisinya seperti Pak Ono Surono, Rocky Gerung, no action. Pak Deddy Mulyadi mempunyai program yang jelas dan tidak bisa disamakan dengan program-program Pak Jokowi terdahulu. Kalau misalkan program Jokowi terdahulu adalah program yang tidak jelas ukuran pelaksanaannya seperti apa. Kalau misalkan program Pak Deddy Mulyadi sekarang adalah program-program yang memang jelas seperti apa pelaksanaannya, sudah terlihat. Namun yang sekarang saya pertanyakan adalah, ini orang-orang yang mengkritisi ini, mereka ini udah melakukan apa untuk negeri ini? Udah bisa berbuat apa untuk negeri ini? Terutama nih kemarin ada ngomong Rocky Gerung ngomong gini, bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang berpikiran dangkal. Indonesia lebih suka orang yang berpikiran seperti Pak Deddy Mulyadi daripada orang yang berpikiran seperti Anda yang obrolannya berputar-putar seakan orang yang paling cerdas. Sedangkan apa sebenarnya yang sudah Anda berikan untuk
bangsa ini dan juga untuk rakyat Indonesia, untuk membantu rakyat Indonesia. Terus ada omongan bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah Gubernur Lambe Tura. Ya jelas, Pak Deddy Mulyadi pasti banyak orang yang melihat karena kerjanya nyata. Kalau misalkan Pak Ono Surono itu kerjaannya itu kalau nggak di gedung, itu juga walkout waktu rapat, terus juga di Indonesia Lions Club, ya kerjanya itu aja, seremoni-seremoni, rapat-rapat, diskusi-diskusi. Kalau nggak ada turun ke rakyat, malulah kalian ngobrol seperti itu, ngobrol di elit, di atas, sedangkan Pak Deddy Mulyadi bekerja di bawah, berkumpul bersama rakyat, bahkan live dia bersama rakyat. Rakyat merasa mempunyai sosok ayah istilahnya, yang awalnya mungkin rakyat Indonesia semuanya udah, termasuk saya juga awalnya udah udah hopeless lah, udah nggak ada harapan lah, negeri ini mau kemana ya, tinggal hancurnya. Datang Pak Deddy Mulyadi, kita ada harapan tentunya, karena mau siapa lagi yang kita harapkan saat ini? Ada kita pejabat yang bisa kita percaya saat ini. Itu aja intinya. Semangat buat Pak Deddy Mulyadi, jangan istilahnya jangan terpengaruh oleh para haters. Istilahnya ada pepatah yang mengatakan, yang sering kita dengar, anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarkanlah anjing-anjing tetap menggonggong. Dan juga tenang, netizen di Indonesia siap membantu Pak Deddy Mulyadi. Gak usah bayar bajar Pak Deddy Mulyadi, kita dukung sama-sama. Hidup Pak Deddy Mulyadi. Tapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Rocky Gerung, Rocky Karung, ini muncul lagi nih di media sosial ya, publik ya. Udah lama saya lihat dia ini nggak muncul di publik. Mungkin gara-gara ada sekarang orang baik yang menyamakan karakter ya Bapak Jokowi dengan Bapak Mulyadi. Dia berbicara penonton Mulyadi sama Mulyono sama, katanya sama-sama dangkal. Sama-sama dangkal katanya. Itu sebenarnya mulutnya itu mulut si Rocky Gerung ini, karena mulutnya apa ya? Sariawan kali mulutnya. Pecah-pecah. Seakan-akan dialah yang paling betul ya kan. Padahal dialah yang paling bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Dia seorang laki-laki nggak laku-laku gitu. Iya, itulah manusia yang tidak ada penerus, manusia yang penuh kebencian, manusia yang penuh caci maki. Inilah orangnya. Katanya penonton Deddy Mulyadi sama Mulyono itu dangkal katanya. Itu kan menurut pemikiran Anda. Karena kami benar-benar melihat dengan mata kami gimana kinerja Mulyadi sama Mulyono yang kamu bilang itu. Ya itu benar-benar bekerja. Bukan kayak kalian banyak komentar tapi otak kosong, kerja kagak, pengen uang. Itu dengan kalian itu. Tapi ada saatnya lah, kayak Rocky Gerung ini ya, ada saatnya dia pasti kena apinya juga ya. Bukan saya mendoakan, bukan saya ini, tidak. Apa yang ku bilang dari video-video kemarin, apa yang dia tuai, apa yang dia tanam itu dia tuai. Itu camkan itu Rocky Gerung ya. Udah Rocky Gerung muncullah nanti di video-video berikutnya, apa statement-statement di berikutnya, biar soalnya kami pecinta Jokowi dan Deddy Mulyadi itu semakin muncul di media sosial juga ya, akan berkomentar juga tentang kamu itu memang agak dangkal juga, dangkal otaknya ya. Kami dangkal karena kami memang tahu
siapa yang kami dukung. Oke? Salam waras merdeka. Guys, heran saya, benar-benar heran tapi bangga. Kenapa? Karena idola saya Pak Deddy Mulyadi itu beritanya di mana-mana ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di TikTok ada, di TV banyak. Pokoknya berita-berita tentang yang positif tentang Pak Deddy Mulyadi dia selalu tersebar di mana-mana dan banyak sekali digandrungi oleh anak-anak muda, kalangan muda, orang tua, anak-anak bayi. Ya Allah, itu orang benar-benar jiwanya tuh jiwa sosial, jiwanya merakyat, jiwanya benar-benar mengayomi. Dia selalu menolong siapapun orangnya yang minta tolong, selalu ditolong sama dia. Saya bangga sekali dengan Pak Deddy. Pak Deddy, semoga tahun-tahun berikutnya lagi Pak Deddy terus berjuang untuk masyarakat dimanapun semua ingin meminta dibantu oleh beliau. Bayangkan saja ya, di pelosok-pelosok mana semua mengharapkan menjadi Pak Deddy Mulyadi ada di kampungnya, yang di NTB, yang di Papua, yang di Jawa Timur, semua mengharapkan bahwa kalau ada Pak Deddy pasti jalan saya tidak akan seperti ini. Kalau ada Pak Deddy jalan saya akan mulus. Itu semua dambaan semua orang. Jadi kita tuh selalu ingin Pak Deddy itu selalu ada di lingkungan kita. Karena apa? Karena Pak Deddy itu begitu memperhatikan semua rakyatnya yang susah. Dan bayangkan aja, dia tuh sudah punya ide bagus ya, membina anak-anak yang nakal, membina anak-anak yang suka tawuran, yang suka berantem di mana-mana. Dia tuh caranya tuh tidak jelek, bagus. Ditaruhlah di tempat di barak TNI supaya dia bisa disiplin, supaya dia bisa benar-benar anaknya dididik dengan baik. Karena memang siapa coba yang mau mendidik mereka kalau bukan orang-orang yang punya kedisiplinan kan? Orang tua kadang-kadang nggak mampu. Orang tua nggak mampu mendidik anak-anaknya itu. Sibuk dengan kegiatannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Tapi Pak Deddy Mulyadi dia berusaha untuk mengayomi anak-anak itu. Bahkan dia mengangkat anak-anak yang di barak itu yang tidak memiliki orang tua, dia akan angkat sebagai anak angkatnya. Coba hebat kan? Berapa orang aja yang sudah diangkat oleh jadi anak Pak Deddy. Semua itu bangga loh, bangga dengan ini. Tapi kadang ada saja orang yang tidak suka dengan etikat baiknya Pak Deddy, berprasangka buruk. Biasanya begitu tuh orang-orang yang merasa rugi, merasa dirugikan. Kalau dengan adanya Pak Deddy, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa mendapatkan uang lebih. Jadi dia tuh gimana ya? Pokoknya mereka merasa rugi deh kalau seandainya Pak Deddy selalu ada di sekeliling orang-orang yang suka biasanya cari untung. Dengan ada Pak Deddy dia tidak bisa cari untung, tidak bisa pungli. Cobalah dukunglah seorang Pak Deddy, dukunglah pimpinan yang baik. Masyarakat semua sudah banyak mendukung Pak Deddy, sudah banyak yang mencintai beliau, sudah banyak semua yang merasakan hasilnya dari kerja Pak Deddy selama jadi gubernur. Baru berapa bulan coba jadi gubernur, sudah kelihatan hasilnya. Semua sudah meminta untuk Pak Deddy untuk ada di desanya, agar desanya itu bisa teratasi semua kesulitan-kesulitannya. Karena Pak Deddy itu memang orangnya mudah sekali mengeluarkan uang. Sebetulnya dia juga tidak kaya raya, tidak seperti kayak orang-orang kaya saat ini, bukan. Tapi memang kalau memang dia tuh mudah memberi, mudah bersedekah, rezekinya dia itu nggak akan berkurang, selalu ditambah sama Allah. Semoga Pak Deddy diberikan umur yang panjang, semoga Pak Deddy dikasih rezeki yang berlimpah, dikasih keberkahan dari Allah. Semoga Pak Deddy selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat Pak Deddy, semoga Pak Deddy berjaya terus dimanapun berada dan mendapat lindungan Allah. Orang baik selalu ditolong, orang baik selalu dilindungi. Ya, sampai sini dulu ya guys. Semoga
kalian semua juga ikut mendukung apa yang menjadi program Pak Dedi, program yang baik terutama ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.